Tahukah kamu, pada tanggal 3 April 2021, wilayah Nusa Tenggara dan Timor Leste dilanda siklon tropis Seroja. Siklon tropis adalah badai dengan skala kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Kecepatan angin maksimum yang disebabkan siklon tropis setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Siklon tropis Seroja merupakan siklon ketujuh dalam musim siklon wilayah Australia 2020-2021 dan satu-satunya yang hingga kini menyebabkan korban jiwa. Badai ini memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang yang menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana. Selain kerugian material, badai ini juga berdampak pada kondisi terumbu karang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah anak-anak, itulah tadi contoh fenomena alam yang sempat terjadi di Indonesia. Sekarang, yuk kita belajar materi teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3. Yang pertama, pernyataan umum, 2 deretan penjelas, dan ketiga, interpretasi. Pernyataan umum menjelaskan tentang gambaran umum fenomena yang akan dibahas. Di sini akan menyampaikan proses bagaimana fenomena alam terjadi. Deretan penjelas menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Interpretasi merupakan ulasan atau simpulan. Unsur kebahasaan teks eksplanasi: 1. Kata kerja aksi, 2. Kalimat pasif, 3. Konjungsi urutan waktu, 4. Konjungsi sebab akibat, 5. Kata benda umum dan abstrak, 6. Kata teknis atau istilah. Kata kerja aksi. Kata kerja aksi menyatakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Ciri kata kerja aksi adalah umumnya memiliki awalan me. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Dalam kalimat pasif, kata kerja berawalan di dan ter, serta konfiks ke an. Konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu bertujuan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat yang menjelaskan urutan peristiwa. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat adalah kata hubung yang menghubungkan antara klausa atau kalimat dengan adanya hubungan sebab akibat. Kata benda umum dan abstrak. Kata benda umum adalah kata benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Misalnya terdapat dalam teknis bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan mengenai teks eksplanasi. Ibu harap kalian memahami struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi yang baru saja kita bahas. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah!